IGI DKI Jakarta penggerak guru. Selamat datang di SDN 01 Pejaten Timur. Kita akan berkegiatan di sini bersama IGI DKI Jakarta. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Untuk memulai acara hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan persilahkan Bapak Jamaluddin MPD sebagai Ketua Wilayah IGI DKI Jakarta untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Jamal, kami persilakan. Terima kasih Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, mana pawalannya? Bu Tuti selaku moderator sekaligus sekretaris wilayah IGI DKI Jakarta. Yang saya hormati narasumber sekaligus pengurus bidang peningkatan SDM IGI wilayah DKI Jakarta, wabil khusus tuan rumah Pak Walan yang sudah menyiapkan tempat, dan teman-teman semua, baik pengurus daerah, alhamdulillah dari Jakarta Pusat, Jufara ya, walaupun satu ada perwakilannya Jakarta Pusat, dari Jakarta Selatan yang selalu setia, ya, Jakarta Selatan yang selalu setia untuk menemani teman kita, dan beberapa undangan. Di sini ada Bu Dwi ya, Bu Dwi, satu lagi Bu Diana. Bu siapa? Diana. Bu Diana. Bu Dwi Diana. Teman-teman sekalian, ada Pak Bustomi, Pak Sunarto, Pak Haji Jainal. Terima kasih Pak Jainal ya, walaupun agak jauh, alhamdulillah bisa hadir. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum nanti Bu Lis akan menyampaikan. Jadi yang pertama, insya Allah untuk kegiatan HGN dan HUT IGI, kita DKI akan mengadakan sendiri. Jadi kita mungkin tidak bergabung dengan dan akan kita coba nanti kita gunakan, karena kita mengangkat tentang budaya Betawi. Mungkin kita akan coba meminjam tempat di Setu Babakan, kan ada teaternya tuh yang bagus, kita gunakan itu. Itu keinginan kita, mungkin nanti akan kita jelaskan di rapat nanti setelah ini. Yang kedua, mungkin juga kita akan adakan kegiatan pelatihan-pelatihan. Jadi menyambut HGN itu bukan hanya di hari H saja, tetapi ada pelatihan-pelatihan biar teman-teman guru-guru yang ada di DKI itu merasakan adanya IGI, baik IGI wilayah maupun IGI daerah yang ada di DKI Jakarta. Mungkin nanti bentuk-bentuk pelatihan apa yang akan kita berikan kepada guru-guru yang ada di DKI, baik yang di dinas maupun di Kementerian Agama, dan nanti kita akan coba kira-kira materinya apa saja. Mudah-mudahan ini bagian ikhtiar kita Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan kita coba melakukan kegiatan ini. Kita dengan modal dari nol, kalau nol kita mengadakan sendiri nggak masalah Bu Lis ya, untuk itu ya, karena ini untuk kita dari kita. Dan Bapak Ibu semua, kalau memang punya potensi untuk berbagi di kegiatan menghadapi HGN, silahkan Bapak Ibu. Mungkin nanti saya juga akan koordinasi ke ketua-ketua daerah, bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah, kita ini aja. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya acara berikutnya mau sharing ke teman-teman gimana sih kalau nanti jadi pembicara. Kalau nanti teman-teman memang kita kasih kesempatan, kan kita untuk mudah-mudahan seluruh Indonesia ya Pak. Ya, gimana sih? Amin. Oke, kita akan mulai. Jadi kalau kita menjadi pembicara, yang pertama adalah kita menggunakan ice breaking. Ice breaking itu penting ya teman-teman. Apa namanya? Berhadapan berdiri. Ibu apa? Ganjil genap. Ganjil genap. Kalau bisa jangan sampai siap ya. Latihan dulu. 5 2 7. Iya. 7 tak? Iya. Salam sejahtera. Saya Diana Malaysyari dari MI Al-Falah. Saya memilih benda pulpen
sebagai seorang guru harus apa ya? Harus kreatif dan pulpen itu harus dibawa kemana-mana untuk mengikat sebuah ilmu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Saya Yang familiar dengan gambar ini? Ini ibu usia 6 sama 7 tahun. Ini ada beberapa gambar posternya. Silakan nanti bisa lihat sini posternya. Oh, itu udah ada ya. Untuk mencari tiga dari senior saya Pak Alhamudin, sahabat saya Pak Soeharto, saya sendiri menyukai komik yang topik petualang nih. 9 lebih Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri. Saya tadi berdiskusi berempat, walaupun saya bukan guru SD, tapi sedikit saya bisa memahami bagaimana konteks anak usia 6-7 tahun. Kemudian terkadang burung sensitif cemberut, tapi tidak depresi, karena usia 6-7 tahun itu jauh sekali dari kata depresi. kelas 2 itu masa peralihan juga ya, dimana sudah mulai mengenal gurunya, sudah mengenal teman-temannya, jadi emosionalnya semakin meningkat. Kelas 2 SD, kami berdua dengan istrinya Pak Alhamudin. Nggak usah. 9 tahun, kurang lebihnya sama dengan usia 8 tahun. Yang pertama di bidang fisik, pada fisiknya mereka itu lebih senang bergerak untuk dan mengurangi kecemasan. Jadi usia-usia 8-9 tahun mereka itu lebih aktif-aktifnya, sedang aktif-aktifnya, dan mereka itu juga senang bermain di luar kelas atau sering muter-muter di lapangan. Jadi yang mengkhawatirkan guru ketika mereka jatuh, ya kan, gurunya nanti yang kena. Usia 8-9 tahun, ini biasanya kisaran kelas 2 dan 3 SD Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita temukan bahwa untuk menghadapi siswa berusia 8 tahun, guru harus memahami karakter anak, di mana siswa pada usia ini memiliki energi fisik yang cukup aktif dan mulai mengenal lingkungannya. Di mana ketika kelas 7-8 masih mulai malu-malu, masih mulai cuma berdua teman saja. Nah ketika di kelas 3 ini, kelas 2 dan kelas 3 sudah mulai bersosialisasi lebih luas lagi. Kemudian sehingga ketika proses KBM, guru dituntut untuk kreatif dan terus berinovasi dalam memecahkan suatu masalah, termasuk dalam hal penggunaan intonasi suara nih Bapak Ibu. Mohon izin, kebetulan saya guru SMP dan sudah lama tidak mengajar SD. Tapi saya ingat betul ketika mengajar di SD, senior saya mengajar kelas 3 SD dengan penggunaan intonasi yang sangat bagus, sangat menarik. Dan di mana di sini kita temukan juga bahwa di usia 8 tahun ini anak-anak ini senang bercerita dan menjelaskan ide. Berarti kita sebagai model di dalam kelas sebaiknya menggunakan intonasi yang menarik. Jadi apa kabar anak-anak? Pada intinya saya tadi bicara dengan teman-teman di belakang. Saya konten. Sebenarnya yang harus guru tahu tentangnya adalah bagaimana sih cara membuat interaksi, bagaimana membuat sebuah keterikatan dengan anak itu jauh lebih penting daripada teman-teman pinter konten. Sebenarnya ini yang mau saya buka paradigma ini kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman nanti habis setelah ini, ikut sesi ini bisa lagi menularkan kepada yang lain bahwa ini topik ini penting sekali. Daripada teman-teman misalnya gini, sebelum teman-teman itu pintar dengan segala macam, ini yang penting. Seperti kita lihat bahwa di Indonesia ini banyak sekali kekerasan guru, siswa, segala macam. Itu karena apa? Karena interaksinya tidak terjalin. Ada yang pernah dipukul ya sama gurunya dipukul karena anaknya tidur. Saya nggak menyalahkan
strategi yang si guru itu tidak lakukan. Apa? Stop pembiaran. Nah, nanti akan saya jelaskan. Akan buku apa? Judulnya, judul buku. Iya. Nah, itu cupid. Ya, Chop, chop. itu kan bahasa Nggak dipoto-foto. Yang bisnis ngerti, tapi bukan begitu caranya. Kamu tuh gitu stop. Dengerin aja, terus apa keputusannya? Itu how holding our ground. Jadi teman-teman menghindari sebuah jangan dengar, bukan jangan dengar, tapi apa sih keputusan kalian teman-teman di kelas itu? Rulesnya itu harus jelas, gitu loh. Intinya itu namanya firm, friendly but firm. Kita perlu marah-marah? Gak usah. Kenapa sih kamu ribut banget gitu kan? Kenapa sih kamu ribut banget? Udah itu nggak bisa. Itu namanya kita invite them, kita mengundang mereka untuk argue sama kita. Boleh Mantap. ya, 3 langkah tadi. Pesan LGBT. Saya nggak dibilang aja dong. Mantap. Nanti dulu teman-teman baru itu. Hari ini spesial banget. Kenapa saya bilang spesial? Karena kita hampir sulit sekali Pak ya untuk ketemu. Dan ini menjadi momen terpenting buat kita untuk ke depan yang lebih kita harapkan seperti beliau yang ada. Makanya kemarin saya sudah bilang